Assalamualaikum teman cerita. Kisah kali ini berjudul Underpass, tulisan dari Megan Utami. Mari kita simak kisahnya. Di suatu malam ada seorang wanita yang baru saja pulang dari menjalankan aktivitas rutin. Seperti biasanya dia menaiki sebuah taksi dan tiba-tiba taksi tersebut mogok di bawah sebuah underpass jalan yang menuju arah kos wanita tersebut. "Kok berhenti, Pak?" tanya wanita tersebut. "Duh, iya nih, memang selalu mogok kalau lewat jalan ini, Mbak," jawab supir taksi. Memang biasanya wanita tersebut naik jemputan mobil pribadi dari kantornya bekerja. Namun karena pulang agak larut sehabis bertemu dengan rekan bisnis di sebuah kafe, ia jadi naik taksi untuk sampai ke tempat kos yang baru beberapa bulan ia tempati. "Di sini memang katanya angker, Mbak," takut sang supir. "Hus, Bapak, jangan yang enggak deh, Pak." "Ya sudah, saya turun atau gimana nih, Pak? Bapak nggak apa-apa kan kalau saya turun di sini?" ucap Rani. Rani adalah seorang wanita yang berusia 27 tahun, bekerja di salah satu perusahaan event organizer di Jakarta. Cantik, humble, rajin, dan berasal dari Bandung. "Iya, nggak apa-apa, Mbak. Saya bisa telepon teman saya nanti biar bantu saya ke sini," ucap sopir taksi. "Oke, Pak, maaf ya, ini ongkosnya. Saya lebihkan untuk sekedar bantu biaya ke bengkel ya, Pak," jelas Rani. "Wah, banyak sekali nih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak, dan hati-hati di jalan ya," ucap sang supir taksi. "Oke, sama-sama, Pak. Saya bisa cari ojek online aja karena sudah dekat kok ke perumahan tempat saya kos," jelas Rani. "Baik, Mbak. Sekali lagi terima kasih dan hati-hati ya," ucap supir taksi. Rani pun turun dari mobil taksi tersebut, berjalan bergerak meninggalkan bapak supir taksi. Sesekali menoleh ke arah bapak supir taksi tersebut. Sampai di halte, Rani mencoba duduk dan memainkan ponselnya. Rani mencoba membuka aplikasi ojek online yang dia sudah unduh di ponsel Android miliknya. Rani terkejut. Ternyata dari kejauhan mobil taksi tersebut sudah menyala dan bapak taksi tersebut putar arah dan pergi meninggalkan Rani. Rani berpikir positif. Mungkin karena transaksi sudah selesai sehingga dia mencari penumpang yang lain. Terdengar bunyi dari ponselnya. Notifikasi bahwa dia telah mendapatkan rider ojek online yang siap mengantar hingga dia sampai ke kos. Rani harus menunggu sekitar 5 menit agar driver ojek online menerima titik jemput di mana Rani berada. Ojek online pun tiba. Tanpa panjang lebar, Rani langsung memakai helmet yang diberikan driver ojek online tersebut. "Sesuai aplikasi ya, Mbak?" tanya driver ojek online. "Iya, Pak, sesuai ya," jawab Rani. Mereka pun berjalan sesuai dengan maps yang tertera di layar kaca handphone driver ojek online. Sekitar 7 menit perjalanan berlangsung. Kejadian mengagetkan dan sangat mengejutkan terjadi. Awalnya mereka sedang menikmati perjalanan. Namun seketika motor ban depan driver ojek online tersebut meledak. Sontak Rani dan driver terpelanting jauh dari motor yang dibawa driver ojek tersebut. Rani setengah tersadar. Driver ojek tersungkur lemas. Rani buram melihat keadaan sekitar yang sudah gelap, redup, sepi dan sangat sunyi. Mata Rani mengernyit sambil merasakan kesakitan karena tubuh yang terpelanting cukup jauh dari jalan. Rani mencoba melihat keadaan si driver ojek online. Namun dia sangat tidak kuasa karena tubuhnya sangat kesakitan, kepalanya berputar, pandangannya buram. Tetapi dia masih bisa melihat nafas di perut sang driver ojek online. Agak sedikit lega karena sang driver ojek online hanya pingsan semata. Rani kembali merebahkan tubuhnya. Karena begitu kesakitannya, tubuhnya terpelanting jauh dari jalan. Beberapa saat dia tersadar dan energi mulai kembali ke tubuhnya yang sangat indah itu. Rani mencoba bangun dan mencoba mencari tas dan ponselnya agar dia bisa meminta bantuan. Karena saat itu memang sepi sekali dan memang wilayah kolong underpass tersebut sangat jarang dilewati. Rani mencoba meraba sekitarnya. Belum bisa menemukan di mana tasnya, di mana ponselnya. Ponsel si driver ojek online pun tidak terlihat di sekitar area kecelakaan tersebut. Driver ojek online masih terbaring pingsan. Rani mencoba membangunkan, seraya bergerak ringan menuju driver ojek online itu. Namun yang terjadi, datang seorang entah pria atau wanita, memakai mantel hitam, bermasker hitam, bertopi hitam, langsung menghantam kepala Rani dengan sebilah parang.
Rani sontak tersungkur, terjatuh dengan pasti. Tapi si penjagal tidak puas karena merasa Rani masih hidup dan bernafas. Dicambuknya berkali-kali parang tersebut ke arah Rani terus-menerus, hingga darah Rani menyembur, memuncrat ke segala area, bahkan ke mantel, ke wajah, ke badan sang pembunuh itu. Cabikan demi cabikan parang terus-menerus menghinggapi wajah, kepala, bahkan tubuh Rani, memastikan bahwa Rani benar-benar kondisi tidak bernyawa lagi. Masih di suasana mencekam di bawah underpass, tubuh Rani diseret hingga jauh dari area Rani dieksekusi hingga tak bernyawa. Terus-menerus diseret hingga ke bibir sungai yang benar-benar tempat terpencil yang sama sekali orang awam belum pernah lewati. Hanya hewan-hewan liar yang singgah di tempat tersebut. Tubuh Rani dipastikan sudah tidak bernyawa lagi. Penjagal sudah yakin Rani telah mati. Dimasukkan tubuh indah Rani ke dalam kantung plastik besar. Entah mau dibawa kemana jasad Rani. Semua dikerjakan dengan sangat rapi dan apik oleh si pembunuh. Seperti sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada rasa takut, rasa ngeri, rasa iba yang terlihat dari raut matanya yang wajahnya ditutupi masker warna gelap. Pagi mulai datang, matahari mulai meninggi. Segala aktivitas di atas underpass sangat ramai seperti biasa. Tidak ada kejanggalan, belum ada yang heboh akan kejadian Rani di malam itu. Semua masyarakat tampak normal melakukan kegiatan sehari-hari. Kembali menyorot ke kondisi di kolong underpass. Suasana masih sunyi, sepi, dan driver ojek online pun kaget dan terbangun kesakitan. Mengapa dia pingsan sampai sebegitu parahnya? Tubuhnya penuh rasa sakit dan dia berusaha melihat sekeliling. Ternyata motornya, ponselnya, semuanya ada, rapih, lengkap. Dia ingat semalam dia mengalami kecelakaan yang sangat fatal dan dia mencoba mencari wanita yang menjadi penumpangnya. Namun dia tidak menemukan Rani. Ya, wanita penumpang yang dia bawa semalam. Sang driver ojek online kebingungan. Kenapa tubuhnya sudah diperban, sudah diobati dengan sangat baik ketika dia terbangun. Motornya tidak rusak, padahal bannya meledak dan dia terpelanting parah. Ponselnya pun seperti baru kembali. Tidak ada layar pecah, tidak ada layar yang rusak. Driver ojek online itu merasa dilema, merasa semua kejadian semalam seperti mimpi. Namun jika mimpi, mengapa tubuhnya penuh luka? Dan siapa yang sudah membersihkan kecelakaan tersebut hingga benar, sempurna seperti tidak ada kejadian apa-apa? Apa yang terjadi? Apakah aku bermimpi? Tidak mungkin. Aku yakin betul semalam ban motorku tiba-tiba meledak, seperti ada yang menembakkan benda tajam ke arah motorku. Lalu kemana wanita itu pergi? Apa iya dia yang melakukan semua ini? Apa iya dia yang membereskan semua ini? Tapi mengapa dia melakukan semua ini? Apa dia wanita jahat? Apa dia sebenarnya baik? Kalau dia berniat jahat, mengapa dia membereskan motor saya, memperbaiki ponsel saya yang rusak akibat kecelakaan semalam? Semua pertanyaan berkecamuk di kepala driver ojek online tersebut. Lalu kenapa wanita itu pergi? Mengapa dia tidak mencoba membangunkan aku? Atau aku yang terlalu kesakitan hingga tidak sadarkan diri terlalu lama? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Wanita itu menghilang. Bunyi alarm dan suara televisi yang seraya tidak dimatikan semalaman terus bersahutan, seolah mencoba membangunkan seorang lelaki yang sedang tidur dengan posisi telungkup, yang sepertinya sangat enggan membuka matanya. Saat itu pukul 06.00 waktu setempat. Alarm tersebut menunjukkan bahwa dia harus bangun untuk segera bekerja. Dia adalah seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Leo. Ya, Leo panggil saja dia seperti itu. Nama aslinya Leonardo. Suara ponsel Leo pun selalu berdering, seolah suara ponsel dan alarm itu terus dan terus bersahutan. Apa ini ramai sekali. Oh ya ampun, selalu saja aku lupa mematikan televisi.
gumam Leo. Oh tidak, aku harus segera berangkat. Leo bekerja menjadi satuan unit kepolisian. Ini adalah pekerjaan yang ia dambakan karena kejadian masa kecil suram yang pernah dia alami. Kakek Leo, orang yang belum begitu renta saat kepergiannya, dibunuh oleh entah siapa. Sosok kakek yang seperti layaknya sahabat untuk Leo. Leo bertekad untuk menjadi polisi, mengungkap siapa dalang yang merupakan otak pembunuhan kakeknya. Padahal kejadian tersebut sudah 10 tahun silam. Tapi sepertinya komplotan pembunuh kakeknya menyimpan dan menutupi semua dengan sangat rapat, sehingga kasus sudah lama ditutup karena sang pembunuh asli sudah tewas. Pelaku membunuh dirinya sendiri dengan melompat dari gedung tertinggi di sebuah apartemen, sehingga kasus tersebut ditutup. Sementara karena tim kepolisian kesulitan mencari keterangan karena si pelaku pun sudah tewas. 2 tahun sudah waktu berlalu, dan setiap ada kasus pembunuhan brutal, pasti Leo akan menyelidiki seraya kasus kakeknya. Mungkin para pembunuh ini masih dalam satu komplotan. Masih banyak secercah harapan untuk Leo. Masih banyak kemungkinan bagi Leo. Seluruh keluarga Leo sudah ikhlas akan kejadian 10 tahun silam itu. Namun tidak dengan Leo. Dia ingin sekali membunuh dalang dari siapa pembunuh kakeknya. Iya ya, saya di jalan pak. Sabar sebentar, macet. Ada apa? Oh iya, oke pak, maaf ya, aduh maaf pak. Sambil menyetir mobil inventaris kepolisian, Leo terus-menerus ditelepon oleh atasannya karena dia telat seperti biasanya. Ketika sampai di kantor pun sepi. Ternyata sedang ada kasus pembunuhan dan ditemukan mayat di bawah jembatan underpass dermaga. Leo sontak tak berpikir panjang menuju ke sana. Bunyi kamera yang digunakan polisi untuk memotret bukti yang ada. Polisi mendapat laporan dari pemulung yang sedang melewati bawah underpass yang sangat sepi itu. Dia menemukan driver ojol yang sepertinya sedang kebingungan. Diajak bicara tidak merespon, wajahnya yang sangat kebingungan. Tatapan yang kosong, tapi seperti di otaknya banyak pertanyaan yang mencengkramnya. Polisi segera mengamankan driver ojek online tersebut, dan kondisinya pun masih linglung. Polisi menemukan mayat di dalam kantong plastik besar di tepi sungai, di lokasi yang seperti masih banyak tumbuhan liar yang lokasinya benar-benar jauh dari pemukiman masyarakat. Ini underpass lama yang memang mau dibangun ulang. Hampir nggak ada yang lewat sini pak, udah hampir 5 tahun sepi. Jadi ya gini, banyak ilalang. Deket sini emang ada sungai. Suka ada yang memancing di sini. Cuma yang gak sering, karena kayak lain hawanya kalau lagi diem di sini pak. Pemulung memberikan keterangan. Underpass dermaga memang akan dibangun ulang untuk pembuatan underpass baru. Namun entah mengapa underpass ini terbengkalai. Justru yang terlihat seperti kebun tua yang usang. Tapi memang masih bisa dilalui untuk jalan menuju pemukiman. Hanya saja ini seperti jalan pintas atau jalan alternatif jika jalan utama sedang ditutup atau macet parah. Orang baru banyak melewati underpass dermaga. Tapi malam itu memang Rani melewati underpass dermaga karena entah mengapa sang supir taksi membawanya melewati jalan itu. Rani pun segera mengiyakan Pak supir taksi lewat underpass dermaga. Mungkin karena Rani sudah lelah, dan lewat jalan pintas sepertinya Rani justru menganggap bapak supir taksi ini pintar, mempercepat Rani agar tiba di kos. Namun takdir berkata lain. Jasad Dambi rusak pak, karena hantaman benda tajam yang bertubi-tubi seperti membabi buta, ucap Rio, anggota kepolisian rekan Leo. Ya, kita tunggu tim pengurus jenazah. Kita harus tetap mencari identitas korban, sahut kepala regu kepolisian Pak Zainal. Datanglah Leo. Pak, apa sudah ditemukan mayatnya? Tanya Leo. Sudah. Dari mana saja kamu? Ujar Pak Zainal. Maaf pak, tadi saya ke kantor dulu. Bapak kenapa nggak info saya kalau sedang ada kasus? Tanya Leo. Ah sudahlah, ini cari identitas korban. Korban ditemukan perempuan, ucap Pak Zainal. Oh baik pak, jawab Leo. Lihat ini Leo,
pembunuh itu menyeret korban dari ujung dekat jalan hingga sampai sini, ucap Rio. Iya ya, jawab Leo singkat. Hah? Apa anak ini? Cuma iya langsung pergi, dasar nggak sopan, ketus Rio. Dalam benak Leo seperti ada secerca hasrat bahwa ia mengenal struktur pembunuhan ini. Leo mencoba masuk ke sungai yang dangkal, yang hanya setinggi dengkul. Mencoba mencari tas korban, mencari identitas korban. Jasad korban yang bernama Rani pun sudah diidentifikasi oleh tim terkait, dibawa ke rumah sakit kepolisian setempat. Malang sekali Rani. Belum ditemukan pula motif dari orang ini membunuh Rani dengan brutal. Anehnya, kenapa driver ojek online sama sekali tidak dicolek oleh pembunuh tersebut, melainkan malah disembuhkan, diobati, bahkan ponsel dan motornya pun diperbaiki hingga 100%. Hampir seperti terlihat tidak rusak. Sudah Leo, ayo kita kembali ke markas. Sudah mulai gelap, mencari pun akan susah, ajak Rio. Leo masih tertegun, seperti dipacu kembali jiwanya untuk mengungkap dalang pembunuh kakeknya. Ajakan Rio seraya tidak digubris Leo. Leo selalu berputar otaknya, dan seperti tidak ada habisnya otaknya terus-menerus bertanya dan menjawab dengan jawaban yang bising dan tidak terbantahkan. Akhirnya Rio pun ikut masuk ke sungai untuk menegur Leo agar segera kembali ke markas, karena waktu hampir menunjukkan pukul 17.45 petang. Leo, apa yang kamu pikirkan? Ayo segera naik, ajak Rio. Oh iya, maaf Rio. Baik, ayo kita kembali. Mungkin pencarian ini kita teruskan besok. Aku akan kesini lagi besok. Semoga besok akan ada secerca harapan untuk membantu korban, jawab Leo. Panjang lebar sekali jawabannya, canda Rio. Oke teman cerita, kisah ini akan berlanjut ke episode berikutnya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.